ketemu lagi nih. Ah, hari ini seharian dari malam hujan sampai ke pagi hujan, ibadah juga hujan. For information, kenapa kita rapi bukan karena hujan ya, tapi karena dari pagi habis ibadah. Jadi sekalian kita shoot, selesai ibadah, lanjut lagi untuk bikin konten. Amin. Mudah-mudahan dari semua ini bisa memberkatin semuanya ya. Yes. Balik lagi, doa kita tetap sama supaya tetap sehat-sehat dimanapun kalian berada ya. Haleluya. Ibadah nggak tadi pagi? Ibadah. Ibadah online ya? Iya. Kenapa saya rapi? Karena saya balik lagi. Iya, saya sudah ganti baju. Buat teman-teman yang masih ikut ibadah online, tetap semangat ya, jangan putus asa. Memang kayaknya mungkin ada yang berasanya ibadahnya kayaknya nggak enak kali online. Tapi sekali lagi tetap ya, tetap semangat, tetap jangan kendor, tetap setia deh buat Tuhan. Kalau bicara masalah malas dan nggak enak dan lain-lain, itu kan dari diri sendirilah. Yang penting tetap cemungut ya. Ya pokoknya kalau namanya ibadah online semua pasti nggak ada yang suka lah. Saya juga suka, nggak suka juga karena nggak puas juga. Aneh semuanya ya, pasti, tapi mau nggak mau karena keadaan ya begini ya kita harus ya nggak suka kita lakukan lah. Iya, itu yang kemarin kita ngobrol di Komsel juga, maksudnya ya mumpung masih dikasih kesempatan buat ketemu Tuhan nih. Kalau sampai nanti tiba-tiba udah nggak ada waktu nyari Tuhan nggak mau ditemuin, aduh, atau waktunya udah habis nih tiba-tiba besok selesai, wah. Betul. Pertanyaannya, kita masuk nomor antrian untuk masuk surga apa enggak nih? Masuk nomor urutnya apa enggak nih? Betul. Itu dia. Jadi ya mau enak gak enak, mau nggak mau ya kita lakukan lah. Gitu. Pokoknya daripada kita nggak ibadah bener-bener nggak, aduh, janganlah. Pokoknya ya udah. Oke sahabat ngotak, pokoknya tetap semangat ya. Ya. Nah hari ini kita mau bahas apa nih? Oke, hari ini pembahasannya adalah kita mungkin ngasih temanya inikah akhir cerita cinta. Akhir cerita cinta gitu. Iya, akhir cerita cinta. Akhir kisah cintaku. Kalau kayaknya kalau anak-anak muda sekarang atau bukan ABG sekarang, kali ABG dari dulu juga sama. Semua itu trouble-nya, masalahnya adalah ketika putus, ketika sudah berpisah. Kalau yang pacarannya satu gereja masih tetap ke gereja apa enggak? Masih lah. Itu dia. Nah, Itu jadi problem loh. Itu jadi ada problem. yang satu nggak mau ke gereja, alasannya sebetulnya simple. Kenapa sih lu nggak mau ke gereja lagi? Malas gua ngeliat muka dia. Ngomongnya doang baik, ternyata kelakuannya nggak bener. Itu childish tuh, childish. Saya ngeri. Males gua ngeliat dia, katanya pelayan Tuhan, tapi gua diputusin. Awalnya doang baik, temen ternyata begini. Banyak versi Banyak nih. kan. Versinya banyak. Kita mau coba nanya sama salah satu versi yang ada di sini gitu. Sama misalnya, ini misalnya inisialnya Kyong-kyong gitu. Iya, Kalau dulu pernah galau, pernah di fase boleh dibilang kalau anak sekarang bilangnya galau tingkat dewa. Iya. Wah, entah apa itulah dewa, emang dewa galau gitu kan. Saya sebenarnya nggak galau-galau banget. Masa sih Kyong? Iyalah. Sempat sampai nggak ke gereja nggak pada fase itu? Oh, enggak lah. Saya mencari tempat yang lain. Nah, ini menarik nih. Saya butuh wadah baru. Oke. Wadah yang lebih menenangkan jiwa. Pertanyaannya adalah ketika lu sudah putus sama pacar yang notabene putusnya pasti secara ada masalah lah, cuman kan bukan masalah yang aneh-aneh lah. Kenapa sih nggak mau ngeliat lagi atau nggak mau nemuin atau nggak mau ngobrol lagi? Nah itu seru tuh. Kebanyakan bener, kebanyakan bener gitu Chat. Jadi kebanyakan orang putus Udah jadi musuh. kayak musuh gitu. Iya. Pertanyaannya bisa tingkatnya di Oke. pemain dulu gitu. Kenapa sih kalau habis putus sama pacar udah nggak jadi musuh? Ya karena nggak bagus berteman sama mantan. Nggak bagusnya kenapa? Ntar mengganggu hubungan yang baru. Loh, kan sebelumnya gini loh. Fasenya sebetulnya adalah belum kenalan, temen, pacaran. Lah, pada saat jadi temen nggak ada masalah nih, kemudian jadi pacaran, oke nggak cocok, kita kayaknya temenan aja, oke, berarti balik ke fase sebelumnya dong, harusnya pada saat masih jadi temen. Iya. Dan itu harusnya nggak masalah dong. Sebenarnya saya mengikuti mantannya lu kok. Hah? Yang habis putus dia udah nggak ke gereja lagi. Enggak, ini kan gue nanya lu nih, Oh. gue ngeliat dari sudut pandang lu dulu nih. Saya mengikuti
jejak itu kepemimpinannya dulu. Bukan, kalau menurut dari lu, kenapa lu nggak mau ngelihat lagi, atau nggak mau ketemu lagi, atau nggak mau ngobrol, atau nggak mau Mungkin ada pada konflik? saat itulah ya, pada saat itu. Yang ada di dalam pikiran lu tuh apa? Kenapa? Saya gitu? butuh tempat untuk menenangkan hati. Oh, intinya gitu. Lu nggak mau ngelihat orang, enggak, maksudnya lu nggak mau ngelihatnya itu kenapa sih? Gue belum dapat jawaban yang gua puas nih. Atau Oh, maksudnya yang bisa menjawab semua orang itu, kenapa lu nggak mau ngelihat lagi? Putusnya bukan karena hal yang besar, misalnya, oh gara-gara dia rumah gua kejual, gara-gara dia motor gua Saya kejual. udah lupa putusnya gara-gara apa. Kalau seandainya sekarang ketemu lagi, Lah saya udah ketemu kemarin-kemarin. oh berarti ngobrol nggak masalah nih. Ngobrol nggak Masalah. masalah. Apa-apa. Jadi pada saat itu waktu itu kamu kan belum move on, masih galau tuh ibaratnya. Nah, bener nggak tebakan saya? Kalau seandainya kamu Merah nih mukanya. kenapa kamu nggak mau ngelihat dia? Kenapa kamu nggak bisa lihat dia? Mungkin ketika melihat dia kamu merasa masih tersakiti atau teringat-ingat perkataan atau itu kali hal-hal yang menyakitkan bisa jadi begitu ya. Nggak juga sih, biasa aja. Nah lu bilang sama yang terakhir, dia WA aja lu nggak bales. Tapi katanya biasa aja. Sama yang terakhir udah pernah ketemu lagi belum? Pernah. Tapi nggak ngobrol. Ya, ngobrol, makan, Seudah putus. udah. Oh, terus sekarang ini dia nanya kenapa lu nggak balas? Lah udah kelamaan, ngapain dibalas lagi? Oke. Kita kasih kejutan, kita datangkan tamunya mantannya secara tiba-tiba ya. Nggak ada. Oh nggak ada, cancel. Oke, cancel. Nggak ada. Cancel. Aduh, sayang sekali. Kenapa sih sebagian besar orang memutuskan kalau sudah putus nggak mau ketemu lagi? Nggak mau berhubungan, nggak mau ngobrol. menurut kamu udah pandangan kamu gimana, Kyo? Coba kita tanya. Kalau bicara masalah tersakiti, kalau bicara masalah sakit hati, pasti sakit dua-duanya lah. Nih, kayak kita mau sembuh dari sesuatu nih. Hmm. Kita nggak mungkin dekat-dekat sesuatu yang bikin kita sakit. Kita harus butuh tempat yang bikin kita sembuh dulu, baru dapat imun yang baru. Kayak gitu mungkin. Oh, Jadi kalau kita di satu lingkup yang sama, ya kita makin susah untuk melupakannya. ya, jadi lebih baik move on dulu aja. Iya. Oh, jadi menghindar gitu kali. Bukan menghindar, jaga jarak. Kayak Menghindar, corona nih. Kita nggak boleh kan deket-deket sama orang kan. menghindar sama jaga jarak itu nggak beda jauh, hanya beda sudut pandangannya, persepsi aja nih. Menghindar, jaga jarak, ini nggak ada bedanya nih. Kalau secara ajaran dari agama yang kita pegang sekarang, misalnya secara dari sisi Alkitab, mengampuni, berbicara tentang mengampuni itu wajib kan? Ya? Wajib. Di Alkitab bahkan ada tertulis, lu harus mengampuni sebelum Diampuni. Itu amarah sebelum matahari terbenam. Mengampuni 70 kali 7 kali. oh ya sorry, Iya. sebanyak 77 kali. 7 Kayak kali. gimana ya? 77 kali 7 kali ya. Pokoknya gitu dah. Ya pokoknya gitu dah, ntar ada ayatnya di mana kayak. Ada di dalam kitab Lukas juga ada. Nah, Pokoknya itu ada. kitab Injil ada. Kalau berbicara tentang itu gitu, sebagai orang yang udah tahu mengenai firman Tuhan, mengenai Alkitab, kita udah pasti tahu masalah mengampuni, marah nggak boleh sampai yang berkokok lagi, baru boleh yang berkokok udah sampai berbulan tuh ayam udah sampai serak kali udah dipotong, masih aja gue ngambek sama dia kayaknya kan. Nah, kalau lu melihat dari sisi itu, pada saat sedang marah, sedang emosi, sedang sedih, sempat kepikiran mengenai Alkitab ini nggak? Wah, tidak. Soalnya prinsip saya tuh mata ganti mata, kaki ganti mata. Apa tuh? Mata ganti kata, gigi ganti gigi gitu. Itu junjungan saya. Itu dalam hukum Taurat dong lo. Berarti lu harus membalas dong. Enggak lah. Pada saat itu kan belum tentu lu yang disakitin, bisa jadi lu yang sakitin orang, tapi lu yang baper, seolah-olah lu yang Playing disakitin. victim gitu ya? Lu playing victim. Enggak. Seolah-olah, padahal mah dia yang jahat. Ya satu lagi ketika ditanya, dia yang jahat, mana ada yang mau ngaku? Nggak ada yang tersakiti, ini cuma proses pendewasaan. Oh. Betul? Saat ini ya udah Saat begitu ini gitu udah ya. lewat lah ya. Kalau Ya secara namanya dulu berapa tahun yang lalu masih anak kecil, kita belum tahu apa-apa, cuma tahu ya pacaran putus ya udahlah. kalau dari sisi Coba sekarang. Sekarang kalau dari sisi Alkitab kayak kalau bicara tentang move on, kita harus mengampuni, kita harus memaafkan, nggak boleh Harus marah melupakan, sampai iya. harus melupakan, nggak boleh marah sampai berkokok. Red lah, ngasih gampang itulah kayak.
Maksudnya kayak Eri juga nggak tahu lah, dulu juga pernah kali galau sama pacar, sama mantan, segala macem kan. Oh pernah saya pernah mencintai seorang wanita yang saya sayangi, saya ditinggal. Oh, kan Hati sedih kan, maksudnya ketika itu kayak Eri pun sudah jadi orang Kristen dari orok Udah. mungkin kan. Nah itu Udah. nggak semudah itu mengampuni kan? Iya. Kenapa sih bisa seperti itu? ya, karena ya itu tadi ketika melihat dia teringat masa-masa yang indah gitu, kayak gak kuat gitu kayak Ngeri rasanya. kali kalau aku tengok Iya. dia. Kayaknya menyiksa hati gitu loh. Jadi kalau ngeliat dia, ingat-ingat masa-masa yang indah-indah itu udah kita lewati. Oh, masa indah. Akhir begitu saja hanya karena kadang beda pendapat apa-apa. Jadi itu kan, wah sakit juga itu. Bukan dilihat dari saya sudah berkorban materi, saya rasa enggak juga begitu. Tapi kadang ada masa-masa yang indah yang kita pernah lewati bersama, lalu begitu aja hilang dan kayaknya nggak bisa terulang lagi. Paling kita masih sayang, tapi dia putusin atau gimana kita terpisah. Sakit hatinya gitu, bukan sakit hati karena dendam apa bukan, tapi maksudnya Sedih gitu loh. Cuman mungkin kadang putus juga bisa jadi karena beda kepercayaan. Bisa. Oh, Maksudnya kayak lu ya. beda kepercayaan itu bukan beda apa. Gua percaya gua ganteng, cuman dia nggak percaya gua ganteng. Jadi Pak. gua diputusin ditinggal. Kalau lu nih yang sama mantan yang terakhir gimana kok? Enggak, itu kan udah. Itu udah mengampuni. Udah, gua mah nggak pernah dendaman sama orang. Dia udah ngampunin lu belum? Lah itu kan kalau pertanyaannya adalah ketika kita mengampuni orang dan orang itu nggak mau Iya. terima, apa yang harus kita lakukan ya? Biarin aja itu urusan dia sama Tuhan lah. Itu Yang yang penting harus terjadi. Yang penting kan kita kitanya. sudah, iya. Gitu loh. Nah, yang pasti ketika putus itu kan yang penting tadi kita bisa move on apa enggak gitu. Nah itu kan nggak mudah itu kayak sebetulnya. Saya Bicara belajar. masalah pengampunan itu kan paling tidak mudah kayak Tuhan. digampar pipi kiri kasih pipi kanan, bohong aja. Iya, betul. Digampar pipi kiri mah jejak. Kan udah berrata-rata kan namanya anak muda. Anak muda Apalagi masalah mengampuni kan nggak mudah. Nah, harusnya itu seperti apa sih kayak untuk bisa mengampuni orang? ya harus kalau mau belajar mengampuni seseorang gitu. Ya kita harus bisa belajar pakai ilmu sistem ikhlas rela lah gitu. Waduh, redo. Redo bener. Walau nggak mudah ya. Memang nggak mudah, tetapi udahlah gitulah. Yang sudah berlalu biarlah berlalu. Let's be bygone, be bygone. Ih ngeri, hebat berat nyamuk. Yang berlalu ya biarlah berlalu lah. Ya kan gitu. Ngomongnya cepet lagi nggak jelas itu. Ya kan. Cuman kan ya pasti nggak akan bisa mudah lah ya. Betul, kalau nggak bicara mudah. tentang- Memang pasti lewat proses, semuanya nggak langsung instan bim salabim seperti membalikan telapak tangan. Enggak, memang butuh proses perlahan-lahan. Ibaratnya kayak kuliah kalbu. Kayak Eri. Ya tadi kata Kyojo membeberkan hati, tapi beda. Bedanya melupakan, memaafkan, sama mengampuni. Kan tahap-tahapnya itu kita lupain Iya. dulu, maafin, baru bisa mengampuni kan? Iya. Iya nggak? Mengampuni kan berarti udah melupakan dan memaafkan. Mengampuni, intinya yang penting sebenarnya itu hampir sama semua, tapi intinya ketika kita sakiti kita harus belajar ambil sikap mengampuni dulu. Tapi ketika mengampuni ya kan kita harus bisa melupakan, itu dia lah gitu. Sekarang kalau seandainya nih Keri, anak Tuhan pacaran suatu gereja, misalnya kita inisial namanya Kyong, pacaran satu gereja terus kemudian putus dan dia memutuskan untuk pindah gereja lain gitu misalnya, itu salah nggak sih sebetulnya kayak? Ya, sebenarnya sih salah. Jadi Salahnya dari segi karena kan pasti banyak nih yang begitu, gua nggak mau gereja sono lagi, kenapa? Ada mantan gua, 4 gua liatnya, gedek gua, kan ada yang begitu kan? salah karena sifatnya masih kanak-kanak kayak begitu. Orang anak-anak begitu. Orang kalau yang pacaran misalnya dia berpacaran, pola pikirnya dewasa, dia pasti nggak bakal begitu. Orang yang anak-anak punya pola pikir seperti anak-anak, pasti akan pola pacaran seperti itu. Dia pasti akan merasa pacaran ketika putus jadi musuh. Oh, makanya itulah nasihat Keri, nggak boleh pacaran dulu masih sekolah karena jangan Betul. pacaran sebelum dewasa. Benar, setuju. Tuh, Saya dengar. setuju nih. Makanya banyak yang terjadi anak-anak muda galau karena masih belum dewasa tapi udah pacaran. Betul. Oh, belum bisa terima resiko, belum tahu resikonya apa, tapi maunya enaknya doang. Ketika dapat pahitnya, Iya, galau. betul. Oh, saya paham. Makanya saya baru pacaran mas setelah dewasa saya mah. Iya. Oke. Oh, gitu. Nah, terus kalau untuk masa-masa yang sudah terlanjur nih kayak udah terlanjur galau deh, udah lagi putus, lagi deep nih. Lagi deep, lagi di dalam lembah yang gelap banget nih. Itu mesti gimana sebetulnya, Mary? Sebenarnya
ini apa ya, kalau saya kasih nasihat bagi orang-orang yang lagi di tenggelam ya. Lagi tenggelam, sebenarnya satu, bahwa itu bukan akhir segala-galanya dalam hidup itu. Jadi putus cinta itu bukan akhir hidupmu gitu. Seperti tadi, yang seperti kemarin-kemarin saya katakan ya, bahwa please deh, zaman sekarang jangan punya pikiran seperti itu. Tuhan punya rencana besar, Tuhan punya rencana jauh lebih baik, apalagi mengenai pasangan hidupmu, bahwa dia bukan segala-galanya. Tuhan pasti banyak stok kok. Di sorga Tuhan menstokkan, kirim orang-orang terbaik itu banyak gitu loh. Jadi jangan, kalau orang yang deep, yang udah tenggelam kayaknya bagaimana, ayo percayalah bahwa jodoh kalau itu bukan pacarmu, berarti jangan dipaksakan, dan itu bukan yang terbaik. Pasti Tuhan kasihkan lebih baik. Itu yang pertama harus. Populasi wanita lebih banyak daripada pria. Jadi satu pria bisa mempunyai 2 atau 3 wanita. Itu bagi pria memang. Tapi yang satu, kita harus memperbaiki pola pikir kayak gitu. Nggak usah apa ya, kalau nggak usah galau berlebihan, nggak usah merasa udah lebih baik gue mati aja lah, kan banyak gitu kan. Iya. Lebih baik Nggak gua dikit loh yang bunuh diri, ada loh gitu Banyak. maksudnya anak Tuhan, dan bahkan mungkin pelayan juga yang sungguh-sungguh. banyak minum baygon. Kok bisa gantung sampai gitu diri. ya, kayak? Ya karena dia punya apa ya, seperti kemarin saya bilang itu, mereka pacarannya itu sudah menyerahkan seluruh hidupnya gitu. Pokoknya udahlah lu everything, ya kan. Pokoknya lu udah Kasarnya, everything to me lah. tai lalatnya di mana aja gue tau lah. Bener. Itu akan bikin, jadi yang paling rugi adalah si Bener. ceweknya. Biasanya Kok bukan cowoknya sih? Cowok juga rugi kayak. cowok rugi, tidak kata orang-orang nih ya, kata orang pepatah Iya. tua dulu, cowok rugi nggak meninggalkan bekas. Iya bener. Kalau cewek rugi itu meninggalkan bekas. Tapi kan cowok, Ngerti lah semuanya cowok gitu. kan dicap, banyak pacarnya nih, dia mah nggak bener. Cowok zaman sekarang semakin banyak cap semakin keren. Ih, ngeri. Gelarnya nih, pangkatnya Iya, banyak, iya. garisnya banyak. Mantan nih, Iya. gua tato nih, sepunggung Iya. nih. Tetapi kalau cewek mantannya banyak, itu jangan dibanggain. Iya. Mobil second aja harganya jatuh banget. Itu dia. Apalagi second berkali-kali ya. Gitu dia. Jujur ya, Iya. saya kalau nyari cewek dulu, walaupun dulu saya badung gitu, saya nggak mau cari cewek yang second. Pantasan dapetin logo ya. Saya nggak mau cari cewek yang bekas piala bergilir. Saya pasti cari yang ori. Nah, puji Tuhan ketika saya ketemu istri saya, dia ori. Masih bisa dibohongin ya. Saya dapati Masih belum tahu manis pahitnya hidup. Iya. Kenapa? Karena bagi saya, kalau saya mendapatkan cewek yang udah sering gonta-ganti pacar, saya nggak mau. Jangan-jangan nanti saya dilukai juga gitu. Jangan sampai. Emang kalau Kalala pacaran berapa kali? Dia seumur hidup sekali sama saya menjadi. Pantesan. Iya. Terus cuman mungkin akan sudut pandangnya kalau kita nanya, mungkin nanti ya kita ada sesi deh. Oke, kalau seandainya nih kayak Eri nih, kita putus sama pacar. Terus kemudian setelah putus dari pacar, kita jadi rajin ke gereja, jadi rajin pelayanan dan lain-lain. Dengan singkat kata, kita jadiin pelampiasan kita itu ke gereja. Itu salah apa enggak? Ada salahnya, ada benernya. Salah. Benernya dulu dah. Ya benernya dia positifnya menyibukkan diri dalam hal-hal yang rohani lah. Tuh, positif tuh. Tidak apa? Ini baru tidak- positifnya. Iya. Santai. Tidak lari ke hal-hal yang enggak. buruk, yang enggak, betul. Masuk nih negatifnya. Negatifnya, jangan sampai pelayanan itu hanya sebagai pelarian semata. Tidak. Dengan segenap hati, itu dia takutnya. Tapi kan di situ kita jadi totalitas. Ya, makanya itu kembali ke orang itu. Kalau memang dia sungguh-sungguh, ketika disakiti apa gimana, ya itu puji itu. Tapi kadang-kala jangan sampai ya berpelayanan itu hanya karena sekedar ya udahlah gua pelayanan apa gimana, tetapi hatinya beres gak, bisa gak. Takutnya dia ketika dia pelayanan dia masih sama cowoknya atau sama ceweknya dia sakit hati, dia mau gimana, semakin gimana. Jadi pelayanan itu hanya dengan emosi, bukan karena dengan kesungguhan. Itu pun juga bahaya. Jadi motivasi dia pelayanan salah. Salah takutnya ya gitu. Jadi kan seharusnya motivasi pelayanan kan itu dari kesungguhan hati kita. Layanilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Betul gak? Tapi kalau pelayanan itu takutnya sekedar pelarian, jadi pelayanan itu bukan karena segenap hati kita, tapi karena emosi kita sesaat
gitu loh, karena kita tidak mau ketemu dia atau gimana, jadi tidak murni pelayanannya. Tapi dibanding nggak ke gereja Ya sama sekali, dibandingkan ke gereja jauh lebih baik. Makasih Tapi loh. makanya saya berharap begini loh, saya berharap ya, berharap begini, orang-orang yang seperti itu, yang maksudnya ya dia putus, lebih baik dia ke gereja pelayanan, itu jauh lebih baik. Dengan harapan apa? Semoga ketika dia terjun di dalam pelayanan, dia mau terlibat lebih banyak di gereja, semoga dia mendapatkan bimbingan yang pas dan dia Tuhan ubah hatinya, Tuhan jamah hatinya sehingga dia benar-benar mencintai pelayanan. Itu sih jauh lebih baik, memang begitu. dibanding nggak sama Dibandingkan kan sekali, ya kan. Tapi banyak juga yang ada juga sih saya mendapati orang-orang yang melayani dengan motivasi salah karena putus dari cowoknya atau ceweknya, sehingga pelayanannya pun juga menjadi nggak benar gitu. Jadi motivasi salah ada juga gitu. Tapi ada juga kasus di mana ketika dia putus, dia jauh dari pokoknya putus dari cewek sama cowoknya, dan dia melibatkan diri dalam pelayanan, ada juga ternyata terus kebablasan, terus dia lebih sungguh-sungguh lagi. Jadi Jadi benar tuh pun ada gitu. Ya harapan saya begitu deh, jangan melampiaskan diri ke hal yang tidak benar. minum. Iya, minum, mabok, rokok, ya, gelek, inek, wah pokoknya segala macem lah, ngelem apa lagi ya kan. Buset, Aduh, lem Ibon disedotin, mabok murahan. ngerusak gitu kan. otak gitu. Bener, apalagi udah sampai kan saya juga nggak suka tuh harus putus apa gimana, nato diri itu juga pengen nggak suka juga kadang-kadang itu kan. Itu, Nato dosa nggak? Nato dosa lah, Dosanya apa? nanti kita bahas ya Oke. pokoknya ya. Iya, iya. Kayak gitu, Saya kita bikin penasaran. segmen nanti soal hal-hal seperti itu. Saya harus ngakuin gitu, maksudnya saya tuh sangat-sangat senang sama yang namanya tato gitu. Saya sebetulnya pengen tato, cuman karena dari rem nyokap bokap di rumah, lu berani tato, awas lu gini. Oh, ya nggak berani dah, saya udah dah. Terus kalau dibilang suka, saya nggak tahu sih pelarian, nanti saya masih penasaran, kita tunggu jawabannya Ya, ya. pokoknya saya nggak suka tato, orang dicintai tato di tangannya, apa kan begitu kan banyak kan gitu. Ntar ada juga putus dari mantan di tato, jadi semakin banyak nama-nama di badan tuh bekas mantan semua tuh ada kayak begitu juga. Ya udah kayak buku nama dah tuh ya. Iya, ada, tapi itu nggak bagus, jelek banget. namanya misalnya kayak habis putus itu cara yang terbaiknya gimana itu? Kan kalau tadi kan kalau pelarian ini kan cari komunitas yang membangun kan, Ya, itu salah satunya baik, bener Terus, begitu. lebih dekat jadinya gini ikut Tapi ini. oke. Sebenarnya yang bagusnya kayak gimana itu? Kalau seandainya nih ya, kalau seandainya orang putus pada saat dia berpacaran seperti dalam batas yang memang udah dewasa bagaimana, saya rasa ketika dia putus itu tidak menjadi masalah buat orang itu ya. Karena saya begitu ya. Jadi teman biasa seperti tadi tahap selanjutnya balik jadi teman biasa. Ya udah it's okay, urusan gua ya udah. Pokoknya ya pokoknya sekarang let's go aja dah ya, come on man ya kan, gak usah takut lah, hadapi apa yang ada di depan kita aja, memang jalanin aja ya. Sekarang kalau udah nggak bersama ya udah, yang penting kita, apalagi kita satu gereja ya kan, ya udahlah. Itu bahaya tuh kalau misalnya merit ikut diundang. Ya Bisa nangis tuh di kawinan. nggak masalah lah, karena kita harus bisa, orang yang dewasa dia pasti akan bisa membagi bagaimana hal-hal yang privasi ya kan, mana yang yang kehidupan seharian dia, hubungan asmara itu bisa dipisah, harusnya begitu. Kalau anak kecil dia nggak bisa campur aduk semua, makanya ketika pacarannya kayak masih anak-anak, bahkan masih belum cukup umur gitu, maka pasti akan hancur-hancuran hidupnya, pasti begitulah. Kalau orang yang sudah dewasa, pola pikirnya baik, apalagi dia dewasa juga dalam Tuhan, berpacaran itu saya rasa nggak masalah sih, begitu. Hadapin aja, jangan lari, itu sih menurut nasihat saya. Jangan lari, hadapin aja gitu. Karena Nah, mungkin pasti. yang terjadi kalau putus di sini pindah gereja, putus lagi pindah lagi, putus lagi pindah lagi. Jadi gereja Tarsan dia. Wah, saya emang gak bakal pindah. Oh, yang ada seperti itu ya. Betul. Kalau bicara masalah tentang kesetiaan di satu gereja, seberapa pentingnya sih kayak? Ya penting banget lah, karena gereja, kenapa kita harus setia dalam gereja? Karena gereja itu ibaratnya ya, saya kasih ilustrasi, jemaat itu ibarat pohon, ya, gereja itu wadahnya, tanaman
kalau misalnya dicabut-cabut pasti nggak bakal bertumbuh lah, ibaratnya pindah-pindah. Tetapi kalau dia tertanam di wadah yang pas, subur semuanya itu, dia pasti akan berbuah baik, ya kan, bertumbuh dengan baik. Tapi kan Tuhannya sama. Makanya Gereja-gereja ini bicara- juga. Karena setiap gereja itu pembinaannya kan beda-beda. Coba rasakan dah. Kenapa ada orang yang merasa, aduh aku merasa bertumbuh di sini. Sebelum aku ibadah di sana ya, gitu. Aku merasa kenapa? Karena setiap gereja itu ibarat pemilik. Setiap orang itu nyiram tanaman beda-beda. Ada yang asal siram sembarangan, ada yang teratur, ada yang pupuknya bagus, ada yang pupuknya jelek, kan begitu. Ada yang pupuknya merek lain-lain. Pokoknya ibaratnya itu bicara wadah itu kan bicara tempat kita bertumbuh. Jadi setia penting nggak? Oh penting gitu. Karena kalau kita setia di satu gereja, maka saya yakin bahwa orang itu pasti imannya bertumbuh. Tapi kan mungkin ada juga yang gereja, saya nggak tahu di mana ya, cuman mungkin saya sempat terlintas juga, mungkin ada juga nggak sih gereja yang motivasinya nyari jemaat itu sebagai kurang lebih customer lah. Bisa ada banyak. Nah kan kalau dengan seperti itu, untuk awal kita pasti kan di-treat sangat, diperlakukan sangat istimewa dan sangat nyaman. Itu kan yang bikin orang juga bisa jadi pindah dan nggak bertumbuh. Nah di masa kita galau seperti itu, pasti kan mudah dong ketarik dengan Bisa. hal-hal seperti itu. Bisa. Nah makanya saya bilang, ketika masalah kesetiaan dalam satu gereja itu memang diperlukan dan harus serius, berarti ini benar-benar semuanya saling berhubungan ya. Betul. Hubungan, makanya saya sangat mendukung gitu kalau ada jemaat yang misalnya nih dia sesama pelayan Tuhan gitu, satu gereja gitu. Saya katakan saya mendukung, asal saya bilang bahwa pacaran mereka udah dewasa ya gitu ya, dan saya berharap kalau misalnya memang tidak, mereka putus tengah jalan, mereka break di tengah jalan, ya harapan saya tidak mengganggu pelayanan dan tetap setia. Itu sih harapan saya, dan saya sih mendukung, nggak maksudnya nggak mau membatasi, oh jangan pacaran ya bagaimana, kalau memang udah cukup umur bagaimana, it's okay, nggak masalah sih. Misalnya kayak Ri punya pelayan, terus pacaran kan, udah pacaran nikah, terus kan pacarannya beda lokasi lah, beda tempat, pasti kan salah satu ada yang pindah tuh. Ikut ibadah mulu, apalagi tuh ceweknya benar-benar rajin dan pelayan Tuhan, ibadah terus. Begitu udah mulai ibadah, oke, married, diberkatin, selanjutnya biasanya ngilang. Yang paling sedih tuh biasanya tuh Udah seperti zaman sekarang jangan melihat jidatnya licin, ya kan, gua hapus dulu dengan licin. ya kan, maaf kata, kakinya bagus, matanya parasnya bagus, kulitnya mulus. Saya bahkan jangan terbuai dengan hal itu. Mending nyari yang perutnya gede aja lah ya. Yang buncit-buncit juga loh.